seorang pemikir berbagi. Bro, pernah nggak lo duduk sendiri mikir sambil lihat langit, lalu nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue ini siapa? Apa gue cuma hasil dari masa lalu yang numpuk di kepala? Dari gen yang gue warisi dari lingkungan tempat gue dibesarin, atau dari trauma-trauma yang diam-diam gue bawa sejak kecil? Banyak orang ngerasa kepribadian itu bawaan. Kalau lo pemalu ya karena lo dari kecil begitu. Kalau lo gampang marah mungkin bokap lo juga sama. Kalau lo susah percaya, orang pasti karena pernah dikhianatin. Tapi bener nggak? Apakah semua hal yang ngebentuk diri lo itu hasil dari masa lalu yang bahkan gak lo pilih? Kayak lo lahir di keluarga tertentu, di tempat tertentu, dalam situasi tertentu, dan lo cuma hasil dari semua itu. Atau mungkin kita bisa lebih dari sekadar hasil masa lalu. Di video ini gue bakal ngebahas hal itu. Tentang siapa kita sebenarnya, dan apakah kita benar-benar punya kendali atas diri kita atau cuma jadi bayangan dari masa lalu yang gak pernah selesai. Pertama, warisan yang kita bawa seumur hidup. Mari kita mulai dari gen. Genetik itu kayak cetak biru diri kita. Lo gak bisa pilih gen apa yang lo dapat dari nyokap bokap lo, dari warna mata, tinggi badan, sampai kecenderungan ke mental health, semua ada dalam paket warisan itu. Misalnya, ada orang yang punya gen rentan cemas, tanpa alasan jelas, mereka bisa panik. Ada juga yang bawa gen kuat, tahan banting, dan kelihatan tenang walau dunia runtuh. Tapi apakah itu artinya semua udah ditakdirin? Kalau punya gen pemarah, lo bakal jadi orang kasar. Kalau punya gen sensitif, lo pasti gampang galau. Gak segampang itu. Gen itu ibarat bahan dasar, kayak adonan kue. Tapi siapa yang ngolah adonan itu? Lingkungan lo, cara lo dibesarin, pengalaman lo, dan pilihan lo sendiri. Filosof eksistensialis percaya, manusia bukan cuma hasil dari apa yang dia warisi. Kita punya kebebasan buat menentukan arah hidup sendiri, meski fondasinya udah dikasih dari awal. Jadi, gen emang punya andil, tapi bukan satu-satunya sutradara dalam cerita lo. Kedua, cermin atau kurungan. Setelah gen, kita masuk ke faktor kedua, lingkungan. Lo tumbuh di rumah yang penuh kasih sayang, atau malah di tempat yang dingin, jarang pelukan, jarang ngobrol hati ke hati. Lingkungan itu ngebentuk cara kita mikir, ngerasa, bahkan ngerespon dunia. Kalau dari kecil lo selalu disalahin, bisa jadi lo tumbuh jadi orang yang gampang nyalahin diri sendiri. Kalau lo pernah dikasih kepercayaan, lo cenderung percaya sama diri sendiri. Tapi anehnya, dua orang bisa lahir di tempat yang sama, tapi hasilnya bisa beda banget. Satu bisa tumbuh kuat, satunya tumbuh rapuh. Kenapa bisa gitu? Karena lingkungan itu bukan cuma tentang tempat, tapi juga tentang bagaimana lo merespon keadaan itu. Lo bisa tumbuh di keluarga berantakan, tapi milih buat jadi penyembuh. Atau lo bisa tumbuh di rumah baik-baik aja, tapi tetap merasa kosong. Filosofi Stoik bilang, yang penting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana lo menyikapi yang terjadi. Jadi, apakah lingkungan kita cermin yang nunjukin siapa kita? Atau justru kurungan yang ngurung kita dalam pola-pola lama? Atau bisa jadi itu semua tergantung pilihan kita sendiri? Ketiga, luka yang diam-diam mengatur. Trauma tuh unik, kadang kita ngerasa udah move on, padahal lukanya masih ngatur dari belakang layar. Pernah ngerasa takut tanpa sebab? Atau overthinking hal kecil sampai meledak di kepala? Bisa jadi itu bukan soal hari ini, tapi luka lama yang belum sembuh. Psikologi bilang, trauma bisa membentuk sistem pertahanan diri. Contohnya, lo susah percaya orang bukan karena mereka jahat, tapi karena dulu lo pernah ditinggalin pas lagi butuh-butuhnya. Gak sadar, trauma itu kayak software yang diam-diam aktif. Ngaruh ke cara lo pacaran, kerja, bahkan milih teman. Tapi gini, trauma itu bukan kutukan. Dia luka yang belum diobati. Dan luka, walau perih, bisa disembuhin, asal lo berani hadapin. Lo gak harus terus jadi korban dari cerita lama. Lo bisa jadi penulis cerita baru, asal lo sadar bahwa luka itu bukan akhir. Karena menurut filsafat eksistensial, kesadaran akan luka justru langkah awal menuju kebebasan. Keempat, apakah kita bisa lepas dari masa lalu? Pertanyaannya sekarang, kalau gen, lingkungan, dan trauma udah ngebentuk kita, apa masih mungkin buat berubah? Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi apakah masa lalu itu takdir atau cuma jejak? Filsuf Friedrich Nietzsche pernah bilang, manusia bukan sesuatu yang selesai, tapi sesuatu yang sedang menjadi. Itu artinya, kita nggak statis, lo bisa berubah, gue bisa berubah, kita semua bisa berkembang. Asal ada kesadaran. Masalahnya, banyak orang udah pasrah, emang gue begini dari lahir. Atau emang gue trauma? Padahal, lo nggak harus hidup selamanya dalam pola yang sama. Mungkin sulit, mungkin pelan, tapi langkah kecil tetap langkah. Dan kadang, satu keputusan kecil hari ini, bisa bikin rantai masa lalu akhirnya putus. Kelima, apakah ada yang murni dalam kita? Di tengah semua pengaruh itu, gen, lingkungan, trauma, muncul pertanyaan, masih adakah diri sejati yang murni dalam diri kita?
Apa lo cuma hasil reaksi dari semua yang lo alami? Atau lo punya inti yang tetap? Meski semuanya berubah, filsuf Jean-Paul Sartre percaya bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, lo lahir tanpa makna. Tapi lo bebas ngebentuk makna itu sendiri. Lo bukan hasil, lo adalah proses, dan proses itu terus berjalan selama lo hidup. Tapi di sisi lain, beberapa filsuf timur percaya bahwa di dalam setiap manusia, ada sesuatu yang tetap, entah lo sebut itu jiwa, kesadaran, atau nurani. Sesuatu yang bikin lo bisa bilang, gue bukan trauma gue bukan lingkungan gue bukan gen gue. Mungkin itulah titik awal dari kemerdekaan sejati. Saat lo sadar bahwa lo punya ruang di dalam diri, yang gak bisa disentuh siapapun, kecuali lo sendiri. Keenam, pilihan, senjata paling kuat. Dalam hidup, banyak hal yang gak bisa kita pilih. Kita gak bisa milih dilahirkan di mana, dari siapa, dan dalam situasi apa. Tapi kita bisa milih, mau nerusin pola lama, atau bikin pola baru. Pilihan, itu senjata lo, kadang kecil, kadang gak kelihatan besar, tapi dari situlah perubahan lahir. Lo bisa milih buat maafin, bisa milih buat berhenti nyalahin, bisa milih buat mulai dari nol. Filsuf Viktor Frankl, penyintas kamp konsentrasi Nazi. Kebebasan terakhir manusia adalah memilih sikap dalam situasi apapun. Itu luar biasa, karena walau dunia lo berantakan, lo masih bisa milih buat gak ikut hancur. Jadi jangan anggap pilihan lo gak penting. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari versi lo yang baru. Ketujuh, perubahan itu gak instan, lo gak harus berubah total dalam semalam. Gak ada yang instan, luka butuh waktu, pola pikir butuh dibentuk pelan-pelan. Kadang, satu hari lo semangat banget buat berubah, besoknya lo down, ngerasa gak kuat, itu wajar, proses itu kayak ombak, naik turun, tapi lo tetap jalan, lo tetap bangun tiap pagi, nyoba lagi. Dan itu yang bikin perubahan lo valid. Filsafat Zen ngajarin kita buat nerima setiap momen, termasuk momen saat lo ngerasa stuck. Karena diam bukan berarti gak gerak. Kadang, diam itu bagian dari perjalanan juga. Lo gak harus buru-buru. Yang penting, lo gak berhenti. Kedelapan, menerima diri. Antara dulu dan sekarang, satu hal yang paling susah dalam proses ini adalah nerima diri. Bukan berarti pasrah, tapi nerima bahwa lo punya masa lalu, dan itu bagian dari lo, bukan keseluruhan lo. Lo bisa bilang ke diri sendiri, iya, gue pernah trauma. Gue pernah salah. Tapi itu bukan akhir cerita gue. Penerimaan bukan kelemahan, itu kekuatan, karena cuma orang yang berani ngakuin lukanya yang bisa nyembuhin dirinya. Filsuf Carl Jung bilang, lo gak bisa jadi terang kalau lo gak sadar sama bayangan lo. Maksudnya, lo gak bisa tumbuh kalau lo terus lari dari bagian gelap dalam diri lo. Jadi, peluk masa lalu lo, tapi jangan tinggal di sana. Kesembilan, menulis ulang cerita. Lo mungkin gak bisa hapus bab-bab awal hidup lo, tapi lo bisa nulis ulang bab-bab selanjutnya. Bayangin hidup lo kayak buku, gen lo, lingkungan lo, trauma lo, itu semua cuma halaman pembuka. Tapi lo yang megang pulpen sekarang, lo bisa nulis cerita tentang kesembuhan, tentang kekuatan, tentang jadi versi lo yang lebih sadar. Gak ada cerita hidup yang sempurna, tapi cerita yang jujur dan terus bergerak, itu yang paling bermakna. Dan lo, bro, punya kuasa buat jadi penulis cerita itu, mulai dari hari ini. Kesepuluh, kita bukan masa lalu kita. Jadi apakah kita cuma hasil dari masa lalu? Jawabannya, enggak. Kita emang dibentuk oleh banyak hal, gen, lingkungan, trauma, tapi kita juga makhluk yang bisa sadar, bisa mikir, dan bisa milih. Kita bukan cuma produk, kita adalah proses, dan selama proses itu masih jalan, lo masih punya kesempatan buat tumbuh, buat berubah, buat jadi versi diri lo yang lebih utuh dan damai. Karena pada akhirnya, yang nentuin siapa lo, bukan apa yang terjadi di masa lalu, tapi apa yang lo pilih hari ini. Kalau lo relate sama tema ini, tulis di komentar, apa hal dari masa lalu lo yang paling susah lo lepasin. Tapi lo pengen banget berdamai sama itu, gue tunggu cerita lo, sampai jumpa di video berikutnya.